Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala mariz zaman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik jemaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan belajar mentadabburi salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Maidah ayat 51. Nah, di sini Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ba'duhum awliya'u ba'd. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Shadaqallahul azim. Baik teman-teman, kita akan membaca dari salah satu mufassir, yang mana mufassirnya sangat terkenal sekali, yaitu tafsir At-Tabari, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau ketika mentafsirkan ayat ini, ikhtalafa ahlut ta'wili fil ma'na bihadil ayat. Jadi para mufassir itu ketika mentakwil, nah ini ciri khas dari tafsir Tabari. Biasanya kalau tafsir Tabari itu menjelaskan, mengatakan, menafsirkan, maka kata-katanya bukan fassaro, bukan mufassaro, menggunakan kata fassaro, tapi menggunakan kata takwil. Nah, karena takwil itu ya sama seperti tafsir, yaitu memaknai Quran dengan makna yang lain, itu takwil. Sama dengan fasir. Jadi Tabari itu rata-rata menggunakan kata takwil. Jadi setiap kata takwil dalam tafsir Tabari itu maknanya tafsir. Jadi ketika ayat ini, para mufassir itu berbeda-beda ketika mentafsirkan ayat ini. Wa in kana ma'muran bidzalika jami'il mu'minin. Namun tentu dari berbeda-beda itu ya artinya, tapi intinya sama. Intinya sama, bahwasanya ayat ini itu berlaku untuk seluruh manusia atau seluruh orang mukmin. Kita langsung saja ya, di sini banyak sekali asbabun nuzulnya. Jadi tafsir Tabari itu termasuk tafsir besar. Jadi biasanya asbabun nuzulnya sangat banyak. Kita langsung masuk ke tafsirnya saja. Nah, sini qala Abu Ja'far. Qala telah berkata Abu Ja'far. Nah, kalau kita ngaji, usahakan ketika kita membaca fi'il fa'il, fa'ilnya kita maknai terlebih dahulu. Kalau qala Abu Ja'far berarti Abu Ja'far telah berkata. Jadi fa'ilnya dulu kita sebutkan, baru fi'ilnya. Qala Abu Ja'far. Abu Ja'far telah berkata, was-shawabu, yang benar, minal qauli, dari perkataan, fidzalika, yang menjelaskan tentang ayat ini, indana, di sisi kami, ayyuqala, adalah perkataan innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, dzakarahu, menyebutkan, nahal mu'minina, melarang orang-orang yang mukmin, jami'an, seluruhnya, tanpa terkecuali. Kalau dia sudah beriman, maka ayat ini menjadi maka dia sudah termasuk mukhatab dari ayat ini.
Artinya ayat ini itu berlaku untuk semua orang yang sudah Islam, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang kepada orang-orang yang mukmin. Kenapa sih di sini menggunakan katanya mukmin bukan Islam? Ya ayyuhalladzina amanu. Orang Islam itu belum tentu mukmin, tapi kalau mukmin sudah pasti Islam. Artinya apa? Ketika ada orang Islam yang tidak mengikuti syariat dalam ayat ini, maka berarti dia belum mukmin. Dan ketika orang Islam yang mengikuti perintah Allah yang ini, maka itu dia mukmin. Ya, jadi dia membatasi. Kalau ada orang yang sami'na wa ata'na kepada apa yang Allah perintahkan, dia mukmin dan Islam. Nah, sedangkan orang Islam kalau dia tidak sami'na wa ata'na, dia hanya Islam tapi bukan mukmin. Nah, di sini adalah mukmin. Artinya, ketika ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, maka ulama mengajarkan bahwasanya sebelum kita menggali apa yang ada di dalamnya, maka posisikan dulu kita orang yang beriman. Artinya, ketika nanti di perjalanannya dalam kita berpikir memikirkan keilmuan itu atau memikirkan syariat itu, ketika kita menjanggal di dalam otak kita, setidaknya kita sudah beriman. Maka ketika ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, sebelum kita berpikir yang dalam-dalam itu, kita harus posisikan dulu diri kita orang yang beriman. Artinya apapun yang terjadi kita tetap iman. Jangan ketika ada ayat ya ayyuhalladzina amanu langsung kita pikir ayatnya tanpa kita imani dulu. Maka kadang-kadang banyak orang yang ketika berpikir itu bukan tambah baik malah tambah jelek. Itu tadi, karena dia tidak menempatkan imannya di awal, tapi dia langsung menempatkan pikirannya di awal. Nah, maka ketika ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, kita harus menjadikan iman itu yang pertama. Kita tangkap dengan iman, baru kita telaah apa yang ada di dalam ayat tersebut. Jadi ketika nanti ada kejanggalan, maka kita tetap iman. Artinya, yang ketika ada kesalahan misalnya, kita sadar bahwa itu kesalahan kita, bukan kesalahan Quran. Kalau kita tidak dibarengi dengan iman, maka kita bisa berpikir bahwasanya ini Quran yang salah. Nah, ini bahaya sekali. Ya, kembali lagi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang mukmin, siapapun tanpa terkecuali, melarang kenapa? Ayyattakhidul yahuda wan nasara, menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman dekat, ya, bahasanya teman dekat. Nah, di dalam usul fikih itu ada namanya bab ittifaq. Kalau jadi teman dekat saja tidak boleh, apalagi jadi pemimpin. Nah, maka sebagian banyak tafsir mengatakan ayat ini khusus untuk pemimpin sebenarnya. Jadi orang Islam itu dilarang untuk menjadikan orang Yahudi, Nasrani ataupun orang kafir itu menjadi seorang pemimpin. Tapi di sini menggunakan kata aulia. Aulia itu teman dekat. Artinya teman dekat saja tidak boleh, apalagi pemimpin. Terus, kenapa sih kok tidak boleh? Fa innahu minhum fit taharrubi 'ala Allahi wa 'ala rasulihi wal mu'minina. Karena bagaimanapun ya, teman-teman sekalian atau jamaah sekalian, orang kafir itu pasti punya naluri. Setiap orang itu pasti punya naluri, dan biasanya naluri itu dia akan lebih condong kepada apa yang melekat dengan dirinya. Kalau dia orang Nasrani, maka dia lebih mendahulukan atau memprioritaskan orang Nasrani. Kalau dia orang Yahudi, maka dia nalurinya memprioritaskan orang Yahudi. Nah, maka dari itu, karena pemimpin itu adalah orang-orang yang
harus kita patuhi, ya, orang-orang yang harus kita patuhi dan harus kita junjung tinggi, maka bagaimana mungkin kita menjunjung tinggi orang yang memerangi Allah. Bahasanya di sini taharrub. Taharrub itu memerangi. Jadi orang kafir itu adalah orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Bagaimana mungkin kita menjunjung tinggi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya? Orang yang menjadikan orang kafir itu sebagai pemimpin, maka sama saja dia menjadikan pemimpinnya orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang menjadikan pemimpinnya orang yang melawan Allah dan Rasulnya, maka sama saja dia bagian dari itu. Nah, maka dari sini pelajarannya adalah kita sebagai orang mukmin, Allah larang untuk menjadikan orang-orang yang mengatur kehidupan kita. Karena pemimpin itu apapun kebijakannya itu mengatur kita. Maka kita tuh tidak boleh diatur oleh orang yang kafir, orang yang Yahudi, orang yang Nasrani. Karena ada suatu saat nanti kita akan kalah. Agama kita akan kalah. Kenapa? Karena yang kita angkat bukan orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani. Nah, maka di sini fa innahu minhum fit taharrubi Allahi wa ala rasulih. Allah itu melarang kita menjadikan orang Yahudi, Nasrani ataupun orang kafir itu sebagai pemimpin. Karena mereka adalah orang-orang yang berperang atau orang-orang yang melawan Allah dan Rasulnya. Kalau kita menjadikan dia pemimpin, maka agama kita akan menjadi korbannya. Wa anna Allah wa rasulahu minhu bari'an. Karena Allah dan Rasulnya itu melepaskan diri dari karena mereka itu melepaskan diri dari Allah dan Rasulnya. Nah, ini bahaya sekali. Nah, kemudian di bawahnya wa amma qauluhu ba'duhum awliya'u ba'din. Kenapa sih Allah tuh melarang bahwasanya kita menjadikan orang Yahudi itu sebagai teman dekat, bahkan sebagai pemimpin? Ba'duhum awliya'u ba'din. Karena setiap orang itu menjadi kekasih golongannya atau menjadi penolong golongannya. Misalnya gini, ada suatu perkara yang mana pilihannya antara dua, memenangkan orang Islam atau memerangi orang kafir. Kalau pemimpin kita orang kafir, maka Islam akan dikalahkan dan dia lebih memilih yang kafir. Berbeda kalau kita pilih yang Islam, walaupun dia sedikit fasik, tapi dia masih Islam, pasti dia masih punya naluri, Islam harus menang. Nah, ini bahayanya kita menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai pemimpin. Maka ini harus kita tangkap dengan keimanan, ya. Walaupun dalam pikiran kita, oh ini dia lebih baik, tapi ini aturan Allah. Ini aturan Allah, maka kita harus menangkap dengan iman. Kalau ada yang tidak sepaham pemikiran dengan kita, minimal kita imani, ini lebih baik. Ya. Kemudian mana tadi? Nah, fa innahu anna bidzalik anna ba'dal yahudi ansarun ba'duhum 'alal mu'minin. Nah, itu tadi bahwasanya orang Yahudi itu akan menolong golongannya dibandingkan orang-orang yang mukmin. Itu tadi, karena pasti pemimpin kita itu akan memprioritaskan golongannya. Kalau dia Yahudi, pasti akan memprioritaskan Yahudi. Kalau dia Nasrani, akan memprioritaskan Nasrani. Maka ini perintah Allah, jangan jadikan orang-orang yang Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya itu menjadi orang yang mengatur kita, menjadi pemimpin kita. Teman dekat saja tidak boleh. Karena teman dekat tuh kadang-kadang kita lebih mementingkan teman kita daripada Allah dan Rasulnya. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, maka bagaimana caranya agar kita tetap mementingkan Allah dan Rasulnya? Maka pilihlah teman yang baik. Toh pun kalaupun berteman dengan orang kafir,
berteman yang biasa saja, tapi jangan teman baik. Tohpun kalaupun berteman baik, jangan pernah di suatu peristiwa atau suatu sesuatu itu kita lebih memilih teman kita dibandingkan Allah dan Rasulnya. Itu tidak boleh. Nah, kemudian yang terakhir ya, jadi Allah itu melarang, kenapa? Karena ba'duhum awliya'u ba'din. Terus yang terakhir, nah, innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Nah, ini qala Abu Ja'far. Abu Ja'far telah berkata, yakni ta'ala dzikruhu bidzalik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan demikian, innallaha la yuwaffiqu min wada'il wilayati fi ghairi mawdi'iha. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah menolong man seseorang wada'al wilayati fi ghairi mawdi'iha, yaitu orang-orang yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya. Karena gini, pemimpin itu secara Islam wajib hukumnya kita memilih pemimpin yang sesama Islam. Karena kalau orang yang sesama Islam, maka pasti dia akan memenangkan Islam dibandingkan agama-agama yang lain. Begitupun sebaliknya. Maka ketika kita menjadikan orang non-Islam itu sebagai pemimpin, maka sama saja kita menempatkan seseorang tidak pada tempatnya secara agama kita. Dan Allah tidak akan pernah menolong seseorang yang menjadikan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, jadi demikian, bahwasanya intinya adalah ayat ini harus kita tangkap dengan iman. Kalau kita punya pemikiran yang lain, ya tidak apa-apa, namanya juga pemikiran. Tapi kita harus imani bahwasanya ini adalah perintah Allah dan ini wajib untuk kita lakukan, ya. Kalau misalnya secara pikiran kita, oh ini ada orang kafir yang lebih bagus ininya, itu secara sosial. Tapi kalau nanti ada peristiwa, tentu dia lebih mementingkan agamanya daripada agama kita. Nah, itu tidak boleh. Maka harus kita yakini bahwasanya ini adalah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Nah, yang terakhir ya teman-teman, di sini di kitab saya tambahkan, yaitu dari kitab Tuhfatul Murid, ya, syarahnya Jauharatul Tauhid. Di sini ada bab nasabu imamun adli, yaitu memilih imam yang adil. Wa wajibun nasbu imamin adli bisyar'i fa'lam la bihukmil aqli. Wa wajibun, dan wajib, nasabu imamin adli, memilih imam yang adil. Ya, jadi memilih imam yang adil itu hukumnya wajib. Berarti kalau wajib, mafhum mukhalafahnya, kalau kita tidak memilih imam yang adil, maka hukumnya dosa. Maka wajib hukumnya kita sebagai orang mukmin memilih imam yang adil. Bisyar'i. Nah, kewajiban ini kewajiban syariat. Artinya kalau kita langgar maka kita tetap berdosa. Fa'lam la bihukmil aqli. Jadi kewajiban ini kewajiban syariat, bukan kewajiban akal. Nah, adil itu apa sih? Nah, di sini di bawahnya ada bahwasanya wal muradu bil adli adlus syahadah. Jadi yang dimaksud adil itu adalah adil yang syahadah. Apa ya? Adil yang sudah menjadi rahasia umum. Nah, syaratnya adil itu apa? Wa syurutul adalati khamsatun. Jadi syaratnya adil itu ada 5. Yang pertama al-islamu, Islam. Yang kedua wal bulughu, baligh. Yang ketiga wal aqlu, orang yang berakal. Wal hurriyatu, orang yang merdeka. Wa adamul fiski, dan orang yang tidak fasik. Jadi pemimpin itu ada 5. Islam, baligh, berakal,
merdeka, tidak fasik. Ini syarat. Nah, di dalam ilmu usul fikih itu ada namanya syurut, ada namanya turuk. Kalau syurut satu hilang, maka hilang semuanya. Kalau turuk satu ada, maka sudah diwakilkan. Nah, di sini menggunakan syurut. Berarti pemimpin itu harus Islam yang pertama. Kalau Islamnya sudah hilang, tidak Islam, maka sudah batal semua. Maka dia tidak adil. Maka syaratnya adil itu yang pertama Islam. Kalau dia tidak Islam berarti tidak adil. Ini secara Islam. Secara syariat itu seperti itu. Adil itu yang pertama Islam. Yang kedua, balik. Kalau dia tidak balik, maka dia tidak adil. Nah, balik itu ya nanti dalam fikih ada. Wal aqlu, berakal. Orang yang dijadikan pemimpin itu harus berakal. Maka kalau ada orang yang tidak berakal dijadikan pemimpin, itu tidak adil. Ya, kita tidak perlu sebut mereknya. Ya, jadi gitu. Artinya harus berakal. Berakal itu ya sehat lah akalnya. Ketika membuat kebijakan, ya kebijakan yang bagus, yang menjadikan maslahah. Karena seorang imam itu segala gerak-geriknya harus diukur dengan kemaslahatan seorang pemimpin. Nah, itu harus berakal. Kalau akalnya tidak ada, maka itu tidak adil. Yang keempat, itu merdeka. Yang kelima, itu tidak fasik. Tidak fasik ya. Nah, ini syarat. Kalau ada orang pemimpin kok fasik, maka dia bukan pemimpin yang adil. Nah, sedangkan kita itu memiliki kewajiban untuk memilih imam yang adil. Kalau kita memilih sembarangan, kita memilih orang yang tidak ada kredibilitasnya atau sudah menjadi rahasia umum keburukannya, tetap kita pilih, kita berdosa. Karena kita tidak memilih pemimpin yang adil. Sedangkan hukum memilih pemimpin yang adil itu wajib. Maka dari itu penutup dari saya bahwasanya jadikanlah kalau kita punya teman yang baik kalau bisa sesama Islam ataupun ada selain Islam misalnya. Artinya ketika ada sesuatu jangan pernah kita mengalahkan Allah dan Rasulnya dibandingkan teman kita. Makanya Allah melarang menjadikan teman baik. Kadang-kadang teman yang baik itu kita lebih mementingkan perasaan teman kita daripada syariat Allah dan Rasulnya. Maka ini tidak boleh. Bagaimanapun syariatnya Allah dan Rasulnya harus di atas segalanya, termasuk teman kita. Nah, begitupun teman saja tidak boleh, apalagi pemimpin. Maka pemimpin itu ada syaratnya, wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Artinya pemimpin itu wajib kita taati ketika syaratnya adalah dia pemimpin itu taat kepada Allah dan pada Rasulnya, baru kita taati pemimpin itu. Maka ketika nanti ada pemimpin yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan, maka kita sebagai orang Islam yang baik wajib untuk membenarkan, mengingatkan. Ketika ada pemimpin yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan, kita juga wajib menegurnya. Itu kewajiban kita sebagai seorang rakyat. Ya, kita memilihnya juga kewajiban, kita mengingatkan juga kewajiban. Karena bagaimanapun syariatnya Allah itu di atas segala-galanya. Maka kalau kita ngaji fikih pasti kita akan ketemu bab jihad. Kenapa sih kok ada bab jihad? Karena memang nanti ada sesuatu yang harus digunakan, ya menggunakan jihad. Maka kita harus paham bahwasanya ketika ada teman-teman kita, ketika ada pemimpin yang tidak sesuai dengan syariat misalnya, ketika mencetuskan suatu hukum yang mana sembarangan dan tidak diukur dengan syariat, kita wajib sebagai orang Islam, sebagai orang yang memilih pemimpin tersebut harus mengingatkan.
Tapi juga tidak boleh berlebihan, tidak boleh sampai merusak, tidak boleh sampai terjadi pembunuhan dan lain sebagainya. Namanya mengingatkan, ingatkan dengan cara yang baik. Sesuatu yang baik harus dibawa menggunakan cara yang baik. Kalau ada sesuatu yang baik tapi tidak menggunakan cara yang baik, maka tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan teman-teman sekalian, para jamaah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Kami tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.